Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton video di channel Sengko Lombok ini, pastikan dulu kalian klik like dan tombol subscribe, oke? Untuk mensupport kami terus membuat video-video untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para penggemar keris, khususnya para subscriber dan para viewer channel Sengko Lombok. Jadi di video kali ini saya persembahkan berbagai jenis macam keris, tapi ini tetap keris Lombok. Dan di sini saya akan mencoba memberikan sedikit pemahaman terkait dengan apa yang saya tahu juga tentang keris dan dari beberapa artikel yang ada di media elektronik, bahwa sebagian besar banyak yang tahu keris, melihat keris, memegang keris, tapi memahami dan memaknai filosofi keris itu mereka belum paham. Dan di masing-masing daerah juga ada sedikit penjelasan yang sedikit berbeda, tapi pada dasarnya sama. Saya mengambil literatur dari pemahaman filosofi keris menurut Jawa. Karena kenapa saya ngambil Jawa? Karena pakem keris yang paling pertama dan paling tua itu berada di Jawa. Jadi keris-keris yang selanjutnya ini adalah yang berbeda, itu gagang dan warangkanya. Sedangkan bilah pamor itu masih tetap menggunakan pakem. Sehingga keris itu mau berada di Jawa, di Bali, di Lombok, Sumatera, di Malaysia, Filipina sekalipun, tetap dia punya pakem yang sama. Baiklah, jadi keris atau keris itu merupakan akronim atau gabungan dari kata kekaran atau pertahanan tampang yang gagah juga, kekaran, dan aris yang artinya pengasih dan penyayang. Jadi keris itu melambangkan kepribadian orang yang disegani sekaligus disayangi oleh orang lain. Kata kekaran dan aris dalam akronim keris ini mengingatkan kita kepada puncak ilmu hikmah dan kanuragan, yaitu haibah atau rasa segan, semacam senggoro macan, dan mahabbah atau rasa sayang, semacam semar mesem dan jaran goyang, yang dapat menaklukkan orang lain tanpa rasa permusuhan. Para pemburu ilmu hikmah dan kanuragan ujung-ujungnya memilih mengamalkan ilmu haibah mahabbah, sebab mereka sadar di atas langit masih ada langit. Ketika satu amalan kanuragan telah dikuasai, maka biasanya ada laku kanuragan lain yang dianggap lebih tinggi daripada miliknya. Akibatnya, seseorang yang memiliki ilmu kanuragan lebih sering dipancing musuh dan dicari-cari kelemahannya. Sementara seorang yang menguasai ilmu haibah mahabbah bisa membuat orang lain bertekuk lutut tanpa menyulut rasa permusuhan. Dan inilah yang selalu dicari oleh orang-orang berperang tanpa ada pertempuran. Seperti inilah yang paling sering kita dengarkan juga, filosofi dari bagaimana memaknai dari sebuah pusaka ataupun keilmuan seseorang. Saya teringat dengan Sun Tzu, bagaimana seorang Sun Tzu itu menciptakan tentang buku The Art of War, seni berperang, yang dipelajari di sekian banyak negara di dunia, dan termasuk juga sebagai salah satu strategi perang yang luar biasa. Oke, kembali ke keris. Jadi keris bagi masyarakat Jawa, karena saya ngambil filosofi di Jawa, walaupun di sini adalah keris Lombok, karena dia sama juga pada dasarnya. Dari segi pamor apapun segalanya, pakemnya sama, dan kita rata-rata menggunakan literatur Jawa sebagai pedoman untuk melihat dapur keris, tangguh keris, dan apa segala macam, karena kita ini kan satu rumpun. Di masyarakat Jawa itu mereka menganggap keris menjadi pusaran ilmu hikmah dan kanuragan yang melambangkan keperkasaan atau haibah, dan aris atau mahabbah.
Mungkin karena itu para priai atau bangsawan Jawa menyebut keris dengan sebutan duwung, akronim dari kata duur, tinggi, dan suwung yang artinya kosong atau pusat dan puncak kedikjayaan. Jadi keris ini ada sebuah perlambang di sana. Nah, dari bentuknya keris menyerupai senjata, akan tetapi fungsinya menjadi barang pusaka. Disebut demikian sebab keris bukanlah senjata yang diangkat dan diacung-acungkan seperti halnya jenis senjata lainnya, seperti pedang, parang, tombak, dan lainnya. Sebagai benda pusaka, nilai keris tidak ditentukan semata-mata berdasarkan ketajamannya. Keris lebih dinilai dari aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu bilah berupa benda padat yang ditempa, hulu bentuk dan modelnya dari pangkal ke ujung, dan warangka atau sarung atau wadah keris. Hal inilah yang membedakan keris dengan pusaka sejenisnya, karih bahasa Minangkabaunya, sele bahasa Bugisnya, keris bahasa Bali dan Sasak, Lombok, dan kalis bahasa Thailand. Dari informasi yang terdapat pada relief candi-candi di Jawa Tengah, keris tampaknya sudah dikenal lama oleh masyarakat Jawa. Hanya saja berdasarkan sumber tertulis, keris pada mulanya sebagai senjata perang dalam kitab Arjuna Wiwaha abad ke-11, sebagai senjata potong dalam kitab Sumanasantaka abad ke-12, dan baru pada abad ke-14 keris dijadikan sebagai benda pusaka yang tersimpan dalam wadahnya. Ini dijelaskan di dalam kitab Sutasoma. Berdasarkan catatan sejarah ini, telah terjadi perubahan fungsi keris sebagai senjata menjadi pusaka. Kerajaan Singosari sebelum kerajaan Majapahit adalah penanda kurun perubahan fungsi keris menjadi benda pusaka. Tepatnya ditandai dengan keberadaan keris Empu Gandring yang digunakan oleh Ken Arok untuk merebut Ken Dedes dari Aku Tunggul Ametung. Dan legenda ini banyak sekali mempengaruhi dari pemahaman masyarakat selanjutnya terkait dengan bagaimana keris itu sebagai sebuah ageman pusaka dan sebagainya. Keris Empu Gandring adalah benda pusaka yang belum sempurna. Unsur kekaran atau haibah belum seimbang dengan unsur aris atau mahabah dalam kerangka keris. Kekaran lebih dominan dalam keris Empu Gandring. Kekarnya itu lebih dominan, kekarannya. Sedangkan nilai kasih sayangnya atau arisnya lebih dominan dalam rasa syahwat Ken Arok kepada Ken Dedes. Akibatnya, keris Empu Gandring memakan korban hingga 7 turunan. Dan cerita ini memang benar adanya. Jadi sekarang sudah menjadi sebuah legenda. Tapi inilah dasar awal bagaimana keris yang paling fenomenal di Indonesia, terutama di Jawa, itu adalah keris Empu Gandring. Karena catatan sejarah yang pertama yang bagaimana menjadikan keris sebagai unsur dari pembentuk alur cerita itu adalah pada kisah keris Empu Gandring yang dipegang oleh Ken Arok. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga bagi pembuat keris pusaka di era berikutnya untuk menyempurnakan anasir kekaran dan aris pada keris. Di antaranya adalah Empu Supo, ahli keris di akhir masa kerajaan Majapahit. Perkenalannya dengan Sunan Kalijaga selaku ipar sekaligus gurunya telah menambah wawasannya sebagai pembuat keris pusaka. Ia pernah dipesan membuatkan keris Sunan Kalijaga. Pertama kali Sunan Kalijaga memesan keris untuk memotong hewan kepada Empu Supo dengan bahan dasar berupa tembaga sebiji asam. Tapi yang dihasilkan justru keris Majapahitan berluk 13 yang memancarkan warna kemerah-merahan. Keris ini tidak dijadikan alat sembelih tapi pusaka dengan sebutan keris sengkelat. Di keris sengkelat itu adalah keris berluk 13. Dan keris sengkelat ini ternyata adalah pesanan Sunan Kalijaga berdasarkan literatur yang saya baca ini. Mungkin ada literatur yang lain, versi yang lain yang menjelaskan tentang ini. Silahkan nanti
para viewer maupun subscriber channel Sengko Lombok untuk memberikan komentar, sehingga nanti ini menjadi sebuah diskusi untuk kita pahami bersama dan menambah keilmuan kita dan pemahaman kita, dan ini menjadi ajang silaturahmi kita bagi para penggemar keris. Lalu Empu Supo diberi lagi besi yang berukuran sebesar kemiri. Sebelumnya dia diberi seukuran sebiji asam, sekarang sebesar kemiri, buah kemiri. Setelah dikerjakan, jadilah sebelah keris mirip pedang suluk. Kedatangan para wali di tanah Jawa berkontribusi besar. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijaga sangat pengalaman Empu Supo dengan Sunan Kalijaga yang telah Kiai Cawu Pusaka. Ada juga kisah keris Kalamunyeng milik Sunan Giri. Keris ini mulanya merupakan kalam atau pena yang dipakai Sunan Giri menulis Al-Quranul Karim. Suatu saat Sunan Giri kedatangan segerombolan perampok, dan untuk mengusirnya beliau melemparkan kalamnya itu sehingga berubah menjadi keris. Dan ampun, seperti peluru kendali kemampuannya. Keris dari kalam itu yang disebut keris Kalamunyeng, dari kalam dan berputar sehingga disebut dengan keris Kalamunyeng. Kisah perkerisan di zaman peralihan Hindu-Buddha ke Islam masih diselimuti misteri. Biji yang disodorkan Sunan Kalijaga kepada Empu Supo dan kalam Sunan Giri yang berubah menjadi keris, apakah nyata atau kiasan? Wallahualam bisawab. Tapi kalau memang itu ada bukti, maka itu memang suatu hal yang nyata atau realita, karena karomah daripada sang Sunan dan empu yang ditunjuk oleh beliau. Bisa jadi hal itu merupakan nilai ajaran tasawuf, karena kerangka keris itu ibarat jasad manusia, sedangkan biji yang diberikan Sunan Kalijaga adalah isi hati yang sir atau rahasia. Begitu pula pena Sunan Giri yang berubah menjadi keris. Bisa jadi hal itu menunjukkan arti penting agama dan ilmu pengetahuan yang disimbolkan dengan pena. Semenjak kedatangan para wali, keris bukan lagi untuk diacung-acungkan. Tak ada lagi tentara kesultanan yang mengangkat senjata dengan menggunakan keris. Dalam kecamuk perang, keris tetap terselip di belakang pinggang, sementara senjata berperang adalah pedang, tombak, bedil, dan meriam. Tentu saja, dalam sejarah ada juga yang masih menggunakan keris sebagai senjata, seperti Arya Penangsang dengan keris setan kobernya, tapi akibatnya ia mati dengan senjatanya sendiri. Keris pusaka ibarat bekal doa yang lebih ampuh dari senjata sekalipun. Rasa segan atau kekaran atau haibah dan aris atau kasih sayang atau mahabbah yang tercermin dari simbol keris dapat menaklukkan lawan tanpa balas dendam. Pepatah Jawa menyebutkan Joyo diningrat lebur dining pangestuti, yang artinya kedikjayaan dan kejayaan dapat dikalahkan dengan doa. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, jaga dan rawatlah keris sebagai benda pusaka dan warisan budaya, sebab ia melambangkan doa untuk haibah dan mahabbah, disegani dan dihormati, sekaligus dicintai. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, jadi ini sedikit kesimpulan dari sekian banyak artikel literatur yang saya baca, dan saya coba gabung-gabungkan sehingga mendapatkan pemahaman filosofi keris itu sendiri dengan berbagai macam bentuk kegunaan dan juga motif gurat dan segala macam jenisnya. Jadi inilah yang saya ambil kesimpulan. Selanjutnya terserah kepada Anda yang untuk menambahkan atau memberikan kritikan, saran, dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengko Lombok, yes. Mantap. Lombok, yes. Keren sekali. Lombok, yes. Sengko Lombok, yes.